Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di saat seperti ini saya sangat ingin sekali bersedekah seperti yang dilakukan saudara kita yang lain. Tetapi qadarullah, untuk bertahan di minggu-minggu ini aja saya berhutang. Mohon nasihatnya Ustadz agar hati ini tidak bersedih karena tidak bisa berbagi atau bersedekah. Barakallahu fikum. Iya, hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama, bahwa ciri-ciri orang yang beriman itu mereka berinfak tidak kenal waktu. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang berinfak di dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, mumpung uang masih ada, walaupun terus menurun, bersedekah. Karena itu yang menjadi daya magnet rizki kita di hari esok atau di pekan depan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu nggak mungkin mengurangi harta. Artinya pemahaman terbaliknya, sedekah itu akan menambah dan menambah harta. Jadi bukan bukan ngejagain uang pada hari-hari ini, justru kita sedekahkan hari ini, kita infakkan hari ini. Tentu saja bukan berarti kita habiskan semua, karena kita tahu bersama-sama menafkahkan keluarga juga dapat pahala. Bahkan itu infak wajib, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Sekali lagi, pahalanya lebih besar dibanding infak kepada pihak lain. Jadi kita sisihkan untuk keluarga kita sisihkan untuk istri kita dan anak-anak, untuk orang tua, baru sudah save, infakkan buat yang lain. Dan kalau kita bisa jual barang, kita nggak ada uang cash, jual barang, lalu infakkan. Ini waktunya beramal. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak ketika lapang dan ketika susah. Apa yang bisa kita jual? Yang kita bisa hemat. Insya Allah ada waktu nanti kita beli lagi tuh barang. Kan Nabi yang mengatakan nggak akan berkurang harta yang disedekahkan, nggak akan berkurang, justru akan nambah. Dan saya tahu ada orang-orang itu penghasilannya sampai hari ini itu nambah, dan dia juga bingung kok bisa. Ternyata rahasianya itu dia hari-hari bantu orang, hadirin, bantu orang. Kana Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah membantu, akan menolong saudaranya. Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba itu menolong saudaranya. Jadi keliru konsep bahwa kita harus ngejaga nih, kita harus ngekat bantuan ke B, ngekat bantuan ke C. Padahal bisa juga. Padahal nggak harus dikat, nggak harus dipotong. Kita bisa jual sesuatu, oke, bahkan jual sekarang nggak laku, Ustadz. Ya udah, sumbangin aja tuh barang-barang. Kalau kita nggak bisa sumbangin uang cash, sumbangin barang aja. Ini waktunya memberi agar Allah tolong kita. Mumpung masih ada. Mumpung masih ada. Kan konsepnya begini, hadirin. Kalau kita sayang sama uang kita, ya udah. Tapi sayangnya itu harus elegan. Sayangnya itu harus berkelas. Kalau sayang sama uang kita, udah simpen. Tapi simpennya di akhirat. Jangan disisain di dunia. Dan yang disisain itu niatkan sebagai waris bagi keluarga kita agar mereka tidak jatuh ketika peninggal kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini.
Selebihnya bantu sana, bantu sini, bantu situ. Dan kalau nggak ada itu, barang. Barang apa aja deh. Ini bukan barangnya, ini untuk membuktikan iman kita. Kan tadi ini ujian tentang apa? Hadirin, tentang iman. Ya udah, buktikan iman kita. Bukan, oh, contoh misalnya nih, kita punya meja belajar kecil, contoh aja, atau gelas. Udah nggak ada lagi, udah kasih gelas aja. Siapa mau ada, kasih gelas. Tukang ketoprak lewat, bang mau gelas nggak? Buat apa? Ya siapa tahu mungkin bisa dijual atau apa. Boleh juga sih. Udah kasih aja tuh gelas. Pokoknya ada apa yang bisa dikasih. Ada kursi, ini ada kursi, kasih. Tiba-tiba ada tukang abu gosok lewat. Walaupun udah agak langka sekarang tukang abu gosok ya. Ini mau ambil kursi nggak? Kursi. Udah ambil aja, nanti jualnya murah aja, yang penting buat makan hari ini. Oh iya betul juga, dia ambil jual. Ini biar kita iman kita terbukti, nanti Allah tolong, hadirin. Allah tolong. Dan ingat tadi, kita akan tenang ngejalanin ini semua. Kita akan tenang. Ini adalah ujian keimanan sebelum kesehatan, dan tidak kontradiksi dan bukan meremehkan COVID-19. Justru salah satu cabang keimanan adalah tindakan preventif terhadap wabah. Bahkan kita yakini plus kita lakukan dalam bentuk taqarrub, kata Syekh Satri dan para ulama yang lain. Jadi kita semakin yakin bahwa ini adalah cara kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Wallahu ta'ala bishawab.